Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Caca Tanisa dengan NIM 22 50 19 1194. Saya dari kelas E angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3 yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sedia informasi secara kimia dan mikrobiologi untuk memenuhi tugas dari praktikum farmasi terpadu. Selanjutnya adalah tinjauan umum, tapi sebelum kita lanjut ke tinjauan umum, saya akan menjelaskan sedikit tentang capaian pembelajaran dari bab 3 ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan mengumpulkan data dan informasi terkait evaluasi bahan baku dan sedia informasi secara kimia dan mikrobiologi. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan penetapan masalah, mampu melakukan penyelesaian masalah, mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi, serta mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Untuk tinjauan umumnya adalah mutu dan bahan baku sediaan farmasi merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat yang dikonsumsi pasien. Evaluasi mutu dapat dilakukan melalui pendekatan kimia dan mikrobiologi sesuai dengan standar Farmakope Indonesia, regulasi peraturan pemerintah, ataupun pedoman internasional, misalnya WHO, WSP, atau GMP. Baik, yang selanjutnya adalah evaluasi sediaan mutu secara kimia. Evaluasi sediaan mutu secara kimia ini meliputi pengujian identitas, kemurnian kadar, dan stabilitas bahan baku dan produk jadi. Yang kedua ada evaluasi mutu secara mikrobiologi. Evaluasi ini berfokus pada kontaminasi mikroba dalam bahan baku maupun sediaan farmasi yang meliputi uji angka lempeng total, cembaran uji sterilitas, serta uji endotoksin yang sangat penting terutama untuk sediaan steril maupun produk non-steril. Selanjutnya adalah regulasi dan standar. Pengujian mutu dilakukan sesuai standar menurut Farmakope Indonesia, WSP, BP, EP, JP, serta pedoman dari Badan POM dan WHO. Evaluasi mutu ini juga mendukung Quality Assurance atau QA dan Quality Control atau QC dalam sebuah industri. Selanjutnya, yang terakhir adalah peran evaluasi mutu dalam industri farmasi mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama menjamin konsistensi mutu obat dari batch ke batch. Yang kedua yaitu melindungi pasien dari risiko obat substandar, palsu, atau terkontaminasi. Dan yang terakhir adalah mendukung izin edar, audit, dan sertifikasi. Baik, selanjutnya adalah tugas sebelum praktikum. Nomor pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Baik, saya akan menjawab untuk parameter umum bahan baku obat. Yang pertama ada identitas, yaitu pengujian untuk memastikan bahwa bahan baku adalah zat yang dimaksud dengan menggunakan metode spektrofotometri atau kromatografi. Nah, untuk analisis spektrofotometri meliputi spektrofotometri UV visible atau inframerah untuk mencocokkan pola serapan unik dari suatu senyawa. Nah, untuk kromatografi ini contohnya adalah KCKT yang membandingkan waktu retensi dari sampel dengan standar baku pembanding. Selain itu juga ada reaksi kimia spesifik, yaitu menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan reaksi khas untuk membuktikan keberadaan gugus fungsi tertentu pada suatu senyawa. Selanjutnya yaitu ada uji kemurnian. Uji kemurnian ini adalah menguji keberadaan cemaran organik, senyawa asing, dan sisa pelarut yang dapat mempengaruhi mutu dan keamanan. Nah, untuk uji kemurnian ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada profil cemaran, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur cemaran organik seperti hasil degradasi yang dapat terbentuk selama proses sintesis atau penyimpanan. Selanjutnya ada cemaran anorganik untuk menguji keberadaan logam berat yang bisa bersifat toksik.
Ada juga cemaran mikroba untuk memastikan bahan baku bebas dari kontaminan bakteri, jamur, dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Serta ada cemaran sisa pelarut, yaitu untuk mengukur batas pelarut yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, uji kadar. Uji kadar ini bisa disebut juga dengan potensi, yaitu untuk menentukan kandungan senyawa aktif atau kuantitatif dan memastikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, untuk uji kadar ini mencakup beberapa hal, yaitu ada metode kuantitatif dan standarisasi. Untuk metode kuantitatif ini menggunakan teknik analisis seperti titrasi, spektrofotometri, atau KCKT untuk menentukan konsentrasi zat aktif secara akurat. Nah, untuk standarisasinya, bahan baku berbasis tanaman. Standarisasi ini dilakukan menjamin kandungan senyawa aktif konsisten pada setiap batch. Selanjutnya ada uji fisika kimia seperti pemberian, yaitu uji organoleptis seperti warna, bentuk, dan bau. Selanjutnya ada kelarutan, yaitu tingkat kemampuan bahan untuk larut dalam pelarut tertentu yang penting untuk formulasinya. Ada juga kadar air atau susut pengeringan, yaitu untuk menentukan jumlah air yang terkandung dalam bahan. Ada juga sisa pemijaran, yaitu untuk mengukur residu anorganik yang tersisa setelah pembakaran sampel. Selain itu juga ada uji spesifik lainnya, yaitu tergantung pada jenis bahan baku obat. Antara lain yaitu pH untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Ada titik lebur atau titik tidih, yaitu untuk menentukan titik di mana zat berubah wujud. Ada juga kelarutan untuk menguji seberapa baik suatu zat dapat larut dalam pelarut tertentu. Dan ada juga uji stabilitas, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan bahan untuk tetap stabil dalam kondisi penyimpanan tertentu. Selanjutnya adalah parameter mutu sediaan farmasi. Sama seperti parameter mutu bahan obat, parameter mutu sediaan farmasi juga ada identitas dan kadar, yaitu memastikan bahan aktif dalam sediaan sesuai dengan standar Farmakope Indonesia. Ada juga kemurnian untuk memastikan sediaan tidak mengandung cemaran di luar batas yang telah diizinkan. Selain itu juga ada sifat fisikanya, yaitu ada penampilan seperti organoleptis, misalnya bentuk, warna, bau, tekstur, dan yang lainnya. Ada kelarutan juga untuk bentuk sediaan cair atau yang larut. Ada juga waktu hancur atau disolusi untuk mengukur seberapa cepat sediaan hancur atau larut dalam kondisi tertentu yang berpengaruh pada ketersediaan hayati obat. Selanjutnya yaitu uji mikrobiologi, yaitu untuk memastikan sediaan memenuhi batas cemaran mikroba, stabilitas, yaitu untuk memeriksa kemampuan sediaan untuk mempertahankan kualitasnya sepanjang masa simpannya. Ada juga cemaran dan residu untuk pengujian mendeteksi dan mengkuantifikasi cemaran yang berpotensi toksik dan dapat mengganggu keamanan atau khasiat dari obat. Sediaan farmasi itu meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, untuk kategori lebih lanjutnya, berdasarkan bentuk seperti ada bentuk padat, contohnya tablet, kapsul, ada juga setengah padat, contohnya seperti krim, salep, dan juga ada sediaan yang berbentuk cair seperti sirup, injeksi, hingga bentuk gas seperti aerosol. Soal nomor 2, sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia.
Selanjutnya yaitu metode analisis kimia. Yang pertama ada titrimetri, yaitu metode yang melibatkan penentuan kadar suatu zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi dengannya. Seperti contoh adalah titrasi asam basa, titrasi kompleks stereometri, dan titrasi nitrimetri untuk penetapan kadar. Selanjutnya ada juga kromatografi. Nah, teknik pemisahan yang melibatkan migrasi diferensial zat terlarut melalui dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak, seperti contoh KCKT dan KLT. Selanjutnya ada spektrofotometri. Metode ini mengukur antara interaksi materi dengan radiasi elektromagnetik, seperti contoh spektrofotometri UV visible dan spektrofluorometri. Baik, selanjutnya adalah metode analisis fisikokimia. Metode analisis fisikokimia adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur sifat fisik dan kimia suatu zat atau bahan. Nah, sifat fisikokimia ini mencakup beberapa hal seperti uji disolusi, yaitu uji untuk mengukur kecepatan suatu zat melarut dari suatu sediaan padat, misalnya tablet, ke dalam media cair. Ada juga penetapan bobot jenis, yaitu untuk mengukur perbandingan massa suatu zat terhadap volume yang ditempatinya. Selain itu juga ada penetapan indeks bias, yaitu untuk mengukur pembelokan arah cahaya saat melewati zat tersebut. Selanjutnya adalah penetapan rotasi optik, yaitu untuk mengukur kemampuan suatu zat untuk memutar bidang cahaya terpolarisasinya. Ada juga uji keseragaman sediaan, yaitu untuk memastikan bahwa setiap unit sediaan, misalnya tablet atau kapsul, memiliki kadar kandungan yang seragam. Terus ada juga uji waktu hancur, yaitu untuk menentukan waktu yang dibutuhkan suatu sediaan padat, misalnya tablet, untuk hancur menjadi partikel-partikel kecil di bawah kondisi tertentu. Selanjutnya adalah uji kekerasan, yaitu untuk mengukur daya tahan sediaan padat, khususnya tablet terhadap suatu tekanan. Nah, uji ini dilakukan menggunakan hardness tester untuk mengukur ketahanan tablet terhadap tekanan mekanik. Kekerasan tablet yang baik itu antara 4-8 kilo. Nah, uji kekuatan tablet ini mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan yang diukur dengan memberi tekanan terhadap diameter tablet. Kekuatan tablet diberi skala dalam bentuk kilogram. Selanjutnya adalah uji kebocoran, yaitu untuk memastikan bahwa wadah atau kemasan sediaan tidak mengalami kebocoran. Uji kebocoran ini menurut Pharmacope adalah memastikan integritas keamanan atau kemasan sediaan farmasi yang bertujuan untuk menjaga sterilitas dan volume sediaan. Caranya itu bervariasi tergantung dengan jenis sediaannya. Untuk cairan bening, wadah direndam dalam larutan seperti metilen biru atau metilen biru. Untuk cairan berwarna, wadah diletakkan terbalik di atas kertas saring. Dan untuk salep, wadah dimasukkan ke dalam oven suhu 60 derajat Celcius. Untuk tujuan dan kriterianya adalah untuk memeriksa keutuhan kemasan, untuk menjaga sterilitas dan volume sediaan, serta kriteria keberhasilannya adalah tidak adanya kebocoran yang terlihat atau terdeteksi melalui perubahan yang diamati, seperti perubahan warna cairan, kertas saring yang basah, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya nomor 3 yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Pharmacope Indonesia. Baik, yang selanjutnya ada uji sterilitas, yaitu uji pada pemeriksaan mikrobiologi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan steril seperti obat suntik, tetes mata, dan produk yang disterilkan untuk irigasi rongga tubuh bebas dari mikroorganisme hidup setelah melalui proses sterilisasi. Pengujian ini
penting untuk menjamin keamanan produk dan mencegah dari kontaminasi, terutama untuk produk yang telah digunakan dalam tubuh. Dengan metode umum yang telah digunakan yaitu membran filtration atau penyaringan membran. Terus ada juga direct inoculation atau inokulasi langsung. Tujuan utama uji sterilitas ini yaitu untuk memastikan keamanan produk, yaitu menjamin produk tidak mengandung mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan infeksi atau efek samping. Terus juga menjamin efektivitas produk, yaitu mencegah pertumbuhan mikroba yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja produk. Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan peraturan, yaitu untuk membantu produsen mematuhi standar dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan POM, membangun kepercayaan konsumen, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada produk yang dikonsumsi atau digunakan aman dan berkualitas tinggi. Selain itu juga ada metode uji sterilitas, yaitu metode penyaringan membran atau membran filtration. Metode uji ini yang pertama-tama cairan produk disaring melalui membran filter khusus. Setelah itu filter tersebut kemudian dibilas untuk menghilangkan zat antimikroba. Lanjut, filtrasi ini akan menahan mikroorganisme di atas membran. Setelah itu bagian membran kemudian dipindahkan ke media kultur cair untuk diinkubasi. Selain ada metode uji sterilitas penyaringan membran, ada juga metode inokulasi langsung atau direct inoculation, yaitu yang pertama-tama sampel produk langsung ditambahkan atau diinokulasi ke dalam media kultur cair. Media ini digunakan untuk menumbuhkan potensi mikroorganisme yang ada dalam sampel. Nah, proses pengujian ini yang pertama pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan secara aseptik, lalu inokulasi, yaitu memindahkan sampel ke media kultur yang sesuai, misalnya fluid, triglycerida medium. Terus ada inkubasi, yaitu membiarkan sampel diinkubasi pada suhu yang sesuai dengan jangka waktu tertentu, biasanya itu rentang 14 hari. Terus ada juga observasi pertumbuhan, yaitu untuk mengamati adanya pertumbuhan koloni mikroorganisme pada media kultur. Lanjut ada identifikasi, yaitu jika terdapat pertumbuhan mikroorganisme yang telah ditemukan harus diidentifikasi lebih lanjut. Nah, contoh produk yang telah diuji misalnya infus cair, obat injeksi, antibiotik cair atau padat, krim antibiotik, produk aerosol steril yaitu obat asma, dan alat kesehatan lainnya. Selanjutnya ada uji batas mikroba yang bertujuan untuk memastikan bahwa sedia non-steril memiliki jumlah mikroba yang tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Nah, uji batas pada mikroba ini, prosedur standarnya menentukan batas penerimaan kandungan dari mikroorganisme pada bahan baku dan produk farmasi non-steril. Uji ini merupakan bagian yang penting dalam pengendalian mutu untuk memastikan keamanan produk bagi konsumen. Tujuan utama uji batas mikroba ini yang pertama keamanan produk, yaitu untuk memastikan bahwa produk tidak mengandung organisme atau mikroorganisme patogen yang dapat membahayakan kesehatan pengguna. Selain itu juga tujuan utamanya ada untuk mutu produk, yaitu untuk menjaga kualitas produk farmasi agar stabil dan efektif hingga tanggal kadaluarsa. Ada juga standarisasi global, yaitu untuk menyediakan metode standar yang diakui secara internasional, terutama melalui pendekatan farmakope. Komponen utama uji batas mikroba ini terbagi menjadi dua, yaitu ada angka lempeng total dan ada angka kapang dan kamir. Untuk itu nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk metode pengujian, menurut farmakope,
Ada beberapa, yaitu yang pertama metode filtrasi membran, yaitu cocok untuk produk yang dapat difiltrasi dan memiliki zat antimikroba. Setelah itu ada metode lempeng, sebar, dan tuang, yaitu cocok untuk produk yang mudah larut dan tidak memiliki efek antimikroba yang mengganggu. Ada juga metode angka paling mungkin, yaitu APM, yaitu digunakan untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme saat produk tidak dapat diuji dengan metode lain karena kekeruhannya. Nah, prosedur umumnya yang pertama itu siapkan sampel terlebih dahulu. Setelah menyiapkan sampel, dia itu dengan melarutkan atau menangguhkan produk dan media pengencer steril. Setelah itu, setelah persiapan sampel, diinokulasi terlebih dahulu, yaitu proses menanamkan sampel yang telah disiapkan ke dalam media pertumbuhan yang sesuai. Setelah inkubasi terlebih dahulu, yaitu mengerami media pada suhu dan waktu yang telah ditentukan untuk memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme. Setelah inkubasi, ada penghitungan dan identifikasi, yaitu untuk menghitung koloni yang tumbuh pada lempeng dan melakukan identifikasi untuk mikroba spesifik jika diperlukan. Nah, yang terakhir ada interpretasi hasil, yaitu membandingkan hasil hitungan dengan batas yang telah ditetapkan dalam farmakope untuk menentukan apakah produk memenuhi syarat ataukah tidak. Nah, contoh batas mikroba berdasarkan Farmakope Indonesia, yaitu yang batas mikroba spesifik bervariasi tergantung pada jenis produk farmasi, seperti contoh obat tradisional. Badan POM menetapkan bahwa maksimum cemaran mikroba seperti ALT tidak lebih dari 10 pangkat 5 koloni. Untuk sediaan farmasi non-steril lainnya, batasnya dapat berbeda-beda. Selanjutnya ada uji batas mikroba. Antara lain, yang pertama ada angka lempeng total atau ALT bakteri aerob, yaitu untuk menghitung jumlah total bakteri mesofilik yang dapat tumbuh dalam kondisi aerob. Selanjutnya yang kedua ada angka kapang dan kamir atau AKK, yaitu untuk menghitung jumlah total kapang dan kamir dalam sebuah sediaan. Selanjutnya ada uji mikroba spesifik, yaitu untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya mikroorganisme patogen tertentu yang berbahaya bagi kesehatan, seperti E. coli dan Salmonella. Nomor 4, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Yang pertama adalah prinsip metode dari spektrofotometri UV visible, yaitu absorbasi UV visible yang menyebabkan eksitasi elektron berdasarkan hukum Beer. Terus ada spektrofotometri inframerah yang mempunyai prinsip metode berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh gugus fungsi molekul. Terus selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, yaitu prinsip metodenya adalah pemisahan komponen antara fase gerak cair dan fase diam kolom di bawah tekanan tinggi. Selanjutnya ada KLT atau kromatografi lepis tipis, yaitu metodenya pemisahan komponen antara fase gerak atau eluen dan fase diam atau plat berdasarkan absorpsi atau partisi dan perbedaan kepolaran. Nah, untuk syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut, untuk spektrofotometri UV visible yaitu harus larut dan memiliki kromofor atau ikatan rangkap terkonjugasi konsentrasi dalam rentang linear. Untuk spektrofotometri inframerah yaitu senyawa harus memiliki gugus fungsi aktif IR, misalnya OH, CO, H, dan yang lainnya. Terus selain itu juga ada kromatografi cair kinerja tinggi yaitu KCKT, yaitu harus larut dan stabil dalam fase gerak sehingga cocok untuk molekul besar dan sensitif panas. Ada juga kromatografi lapis tipis atau KLT, sampel harus larut dan komponen harus memiliki perbedaan kepolaran yang cukup.
Selanjutnya ada prinsip analisis kualitatif, yaitu untuk spektrofotometri UV visible berdasarkan panjang gelombang maksimum atau Xmax serapannya. Selanjutnya untuk spektrofotometri inframerah, prinsip analisis kualitatifnya adalah berdasarkan spektrum IR yang menunjukkan gugus fungsi spesifik. Untuk KCKT yaitu membandingkan waktu retensi puncak sampel dengan bahan pembanding. Selanjutnya untuk KLT yaitu membandingkan nilai RF dan penampakan noda sampel dengan baku pembanding. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu untuk spektrofotometri UV visible berdasarkan hukum Lebir, yaitu absorbansi sebanding dengan konsentrasi. Untuk prinsip analisis kuantitatif inframerah, spektrofotometri inframerah, yaitu biasanya kurang kuantitatif, tapi bisa juga digunakan semi kuantitatif dengan intensitas pita serapan. Nah, untuk KCKT, yaitu mengukur luas tinggi puncak dan membandingkan dengan baku pembanding. Untuk KLT, yaitu mengukur intensitas noda secara langsung pada lempeng dengan KLT densitometri. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Yang pertama, faktor dari spektrofotometri UV visible yaitu konsentrasi, pH, kebersihan kupet. Terus faktor yang mempengaruhi spektrofotometri inframerah adalah keberadaan air, suhu, dan persiapan dari sampel tersebut. Terus ada juga untuk KCKT yaitu faktornya adalah komposisi fase gerak, efisiensi kolom, laju alir, suhu kolom maksudnya. Terus ada juga KLT yaitu ketebalan fase diam, kejenuhan bejana, kemurnian pelarut, dan jumlah sampel. Selanjutnya, nomor 5, bacalah dan buat rangkuman mengenai uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Nomor 1 yaitu prinsip metode dari uji sterilitas, yaitu menumbuhkan mikroorganisme dari sampel pada media steril untuk mendeteksi adanya kontaminasi. Terus ada juga angka lempeng total. Prinsip metodenya adalah menumbuhkan mikroorganisme aerob pada media padat atau total hidup bakteri. Terus selain itu juga ada angka paling mungkin. Prinsip metodenya adalah mendeteksi mikroorganisme dalam air melalui fermentasi dan penghitungan probabilitas statistik. Ada juga uji endotoksin, yaitu prinsip metodenya adalah reaksi antara endotoksin dan liset dari amebosit limulus yang menghasilkan koagulasi. Selanjutnya, untuk tujuan pengujian, uji sterilitas adalah memastikan produk steril, bebas dari mikroorganisme hidup. Angka lempeng total tujuan pengujiannya adalah mengetahui jumlah total mikroorganisme aerob dalam sampel. Terus angka paling mungkin tujuan pengujiannya adalah mengetahui kemungkinan adanya mikroorganisme dalam volume air tertentu. Sedangkan untuk uji endotoksin, tujuannya adalah menentukan adanya endotoksin atau racun bakteri gram negatif dalam sebuah produk. Media yang digunakannya untuk uji sterilitas adalah triglicolate medium untuk anaerob, soybean kasein diges medium untuk aerob. Untuk angka lempeng totalnya adalah Petcoat Agar atau PCA. Terus untuk angka paling mungkinnya adalah lactose broth atau Brilliant Grand Bill broth. Terus ada juga uji endotoksin memakai LAL. Terus untuk masa inkubasinya, uji sterilitas di rentang 14 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius dan 20-25 derajat Celcius tergantung dengan media yang digunakan. Untuk angka lempeng total, masa inkubasinya adalah 3-5 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius. Untuk angka paling mungkin, masa inkubasinya adalah 24-48 jam untuk setiap tahapan dan uji endotoksin.
adalah masa inkubasinya, yaitu tidak ada inkubasi, reaksi berlangsung dalam waktu singkat, yaitu tidak lebih dari 30 sampai 60 menit. Selanjutnya ada interpretasi data. Untuk uji sterilitas tidak ada pertumbuhan mikroba atau lulus uji. Terus untuk angka lempeng total, yaitu hitungan koloni atau CVU-nya di tiap cawan. Terus untuk angka paling mungkin adalah berdasarkan jumlah tabung positif dan tabel MPN-nya. Terus untuk uji endotoksin adalah ada atau tidaknya koagulasi atau peningkatan opasitas gel, clot, turbidimetri atau kromogenik. Terus untuk prinsip pengambilan kesimpulan, yaitu pada uji sterilitas, bila tidak ada pertumbuhan dalam media, itu memungkinkan untuk steril. Terus untuk angka lempeng totalnya, yaitu CVU dalam batasnya yang ditetapkan sesuai dengan farmakope. Selain itu juga ada angka paling mungkin, yaitu prinsip pengambilan kesimpulannya adalah nilai MPM dibandingkan dengan standar ambang batas. Dan uji endotoksin adalah bila reaksi terjadi positif, endotoksin bila tidak adalah negatif. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya untuk uji sterilitas adalah kontaminasi alat atau media, masa inkubasi, suhu, dan aseptivitas. Terus untuk angka lempeng total, yaitu teknik pipet dan inokulasi, homogenisasi sampel, kondisi inkubasi. Selanjutnya angka paling mungkin yaitu untuk faktor yang mempengaruhinya, akurasi pengenceran, kontaminasi silang, dan waktu inkubasi. Terus untuk uji endotoksin, faktor yang mempengaruhinya adalah pH sampel, keberadaan inhibitor, suhu reaksi, sensitivitas LAL. Ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.